Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam mengikuti pelaksanaan pengimbasan orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Unit Kerja SD Negeri 07851 Sinar Baru dan seluruh rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di tempat ini yang saya hormati. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Fatwa Sos Siwanahana SPD Unit Kerja SD Negeri 078517 Sinar Baru Baru Cihono, Kecamatan Nausa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini, yaitu pelaksanaan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak dan Ibu sekalian, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah mendasar dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi dan bimtek serta pengimbasan. Saat ini Bapak Ibu guru dan kepala sekolah berada pada tahap pengimbasan, di mana pada tahap ini Bapak Ibu didorong untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemaparan singkat tentang program asesmen nasional, terutama pada pelaksanaan berbagai praktik pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pemaparan singkat tentang asesmen nasional. Bapak Ibu, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Adanya malapraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan 4. Guru belum memahami bagaimana melanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk
kompetensi siswa. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalmen yang kuat dari pemerintah untuk terus berkembang dan berinovatif. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelas bahwa asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik dari kelas 5, kelas 7 atau kelas 2 SMP, kelas 11 atau kelas 2 SMA yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Nah, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu,
Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik, yaitu Bapak dan Ibu guru ataupun Bapak Kepala Sekolah. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Dan yang menjadi pertanyaan kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5 ataupun kelas 5 SD, kelas 8 atau kelas 2 SMP, dan kelas 11 sebagai kelas 2 SMA. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Bapak dan Ibu sekalian, seperti itulah dulu pemahaman singkat ataupun pemaparan singkat mengenai pelaksanaan asesmen nasional. Dan lebih jelas nanti Bapak dan Ibu kalau seandainya kita langsung terjun mengikuti, dan sebaiknya Bapak Ibu lebih fokus dalam mengikutinya. Baiklah, terima kasih dulu pemaparan materi singkat pada saat ini. Sekarang kita langsung mempraktikkan cara mengikutinya dan mengerjakannya di aplikasi melalui SIM PKB masing-masing Bapak Ibu guru sekalian. Mohon pamit dulu untuk materi. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja silakan dibuka aplikasinya bagi yang menggunakan laptop maupun Android. Pertama, sambungkan dulu WiFi atau hotspotnya bagi yang memakai laptop. Setelah itu, bukalah aplikasi Chrome atau Google. Silakan ketik SIM PKB. Kalau sudah siap, pilih masuk. Ya, sudah. Dan kalau sudah siap, isikan di dalam kolom pertama yaitu akun SIM PKB Bapak Ibu, dan di kolom yang kedua nanti masukkan passwordnya. Setelah itu klik login atau masuk. Bapak dan Ibu silakan ancungkan tangan di atas apabila ada yang perlu dibantu ya. Bagi yang sudah terbuka SIM PKB-nya silakan klik selengkapnya. Nah, selengkapnya ada di beranda. Ya, selengkapnya sudah diklik selengkapnya. Di bawah gambar silakan klik lagi selengkapnya, ada warna kuning di situ, klik. Ya. Kalau sudah terbuka, di situ nanti seri AKM, daftar seri AKM ya. Klik daftar seri AKM. Nah, itu akan muncul. Bagi yang sudah mendaftar, berarti kita mulai. Dan bagi yang masih belum, karena ada di antara kita yang belum kata tadi, dan silakan klik daftar, perhatikan jadwalmu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini akan saya langsung nanti perhatikan Bapak Ibu bagaimana perkembangan, dan selanjutnya kita langsung praktik dan saya ikuti Bapak Ibu cara melaksanakannya. Baik, sampai di sinilah dulu untuk penyampaian secara singkat dan lebih mendetail kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon pamit sementara waktu. Ya, Abu. Hal tahun ke saya bertanya.
Kenapa? Mau tanya Pak, bagaimana cara membuka tadi untuk pelatihan asesmen ini untuk bisa kita mulai? Pertama dulu buka dulu. Sudah tersambung wifi kan? Sudah. Sudah. Sambungkan dulu, buka dulu Chrome. Ya. Google Chrome ya Pak. Ya, Google Chrome. Kemudian ketik dulu SIM PKB. Kita ketik SIM PKB. SIM PKB aja ya. Enter. Klik aja Kemudian, masuk, langsung aja dimasuk. Ini? Iya, masuk saja terus. Iya. Ya, masukkan SIM PKB-nya, akunnya, dan di bawahnya nanti itu ada passwordnya. Oke. Masuk. Oke. Nah, di sini ini akan layar beranda. Klik Iya. selengkapnya. Ini Pak. Iya. Sudah geser gulir bawah. Oke, di sini ada yang warna kuning selengkapnya itu klik. Ini. Iya. Ini sudah muncul ini Pak. Iya, ini adalah ada perintah baru, informasi baru di sini mengenai pelaksanaan kegiatan kita. Klik aja daftar seri AKM. Oh, Bapak sudah mendaftarkan? sudah. Oke. Ya, biasa tuang ke bawah. Nah, ini nanti kalau seandainya ini kan udah mendaftar, Ya. berarti klik mulai. Kalau sudah saya mendaftar. Nah, ini ke mulai ini nanti kamu ikuti semua kegiatan yang ada di dalamnya. Di sana ada nanti kuisnya berbeda-beda. Iya. Ada uraian, ada isian, dan ada pilihan benar salah. Oke. Dan ada juga pilihan berganda. Oke. Baik, itu saja Pak, silakan mengerjakan Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau ada nanti kekurangan sudah kita ya. Iya. Oke, ada lagi Pak Ibu? Tidak ada Pak. Ya, kalau nanti ada yang perlu disampaikan, ditanya langsung sama kami. Untuk sementara waktu kami dulu pamit di hadapan kamera.